Segala hormat kami persilakan kepada Pak Markwat untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Yang pasti saya secara pribadi berhadapan di depan orang tua saya, guru saya semua, sahabat-sahabat saya. Insya Allah pertemuan hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf, Pak Kapolres tidak bisa hadir. Saya juga mendadak di perintahnya Pak, tapi insya Allah beliau menitipkan pesan salam kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Demikian. Baik, saya diberi kesempatan 15 menit untuk menyampaikan paparan. Sudah siap paparannya? Oke, lanjut. Di sini saya menyampaikan paparan dari beliau. Insya Allah maksud dan tujuan beliau bisa saya sampaikan di sini. Terciptanya suasana Kamtibmas kondusif menuju Depok yang lebih maju. Ini kita perkecil kepada wilayah Depok. Lanjut Pak. Di mana ada dua kondisi yang pertama kita bahas. Yang pertama kondisi aman. Tentu dengan kondisi aman ini ada dua hal mempengaruhi pembangunan di daerah, dan yang kedua mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di mana dalam pembangunan daerah, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan seperti jalan, jembatan, fasilitas publik lainnya berjalan aman dan lancar. Itu yang kita harapkan, pembangunan dengan rasa nyaman, dengan rasa aman bisa berjalan. Yang menjadi konsen Depok saya ini adalah kemacetan. Setiap hari pasti Kapolres di WA group, kemudian di media sosial, ributnya diadukan masalah kemacetan. Anggotanya ada, dibantu sama Disub juga ada, tapi memang keadaannya seperti itu. Antara jumlah kendaraan dengan jalan yang tersedia memang kalau boleh dikatakan sama dengan daerah saya yang ada di Bogor, macet Pak. Tuh, mudah-mudahan nanti pembangunan bisa berjalan dengan baik. Dan kalau saya lihat, saya meninggalkan Depok di tahun 2006, kembali lagi ke Depok tahun 2023 kemarin, perubahannya luar biasa. Saya sampai geleng-geleng. Kenapa saya nggak berusaha tinggal di Depok ya dulu ya? Kalau Depok maju, ya tepuk tangan buat Depok Pak. Kemudian yang paling penting, dengan pembangunan tadi masyarakat bisa merasakan manfaat daripada pembangunan itu. Ya saya sendiri secara pribadi, walaupun saya orang Bogor, saya merasakan pembangunan yang ada di Depok. Saya menikmati, walaupun nggak terasa saya sudah hampir 2 tahun di Depok. Tidak terasa Pak. Kok sebentar ya Pak Kasat? Ternyata udah 2 tahun. Tapi karena menikmati apa yang terjadi di Depok. Termasuk hari ini saya berdiri di sini, suatu penghargaan yang luar biasa dari pembangunan di Kota Depok. Kemudian masyarakat tidak takut untuk pergi kemana-mana. Nah ini Pak, mohon maaf Pak Kiai, saya sering pulang malam. Saya termasuk kalau film itu Batman, pulangnya tengah malam Pak Kiai. Tapi alhamdulillah, mungkin bukan saya bukan target daripada kejahatan mungkin ya, tapi saya aman aja. Saya mau lewat jalur GDC saya aman, lewat jalur Citayam saya aman, lewat jalan Parung saya juga aman. Saya nggak bawa pistol Pak, saya pakai baju preman. Jadi saya polisinya pada saat saya berdinas. Setelah itu saya tidak bawa, tidak menggunakan uniform polisi, dan itu nyaman, aman. Tapi di balik itu semua, kembali lagi nanti ada tingkat 3 aman ya Pak ya. Kembali lagi kepada kearifan daripada budaya masyarakat di lingkungannya, bisa menikmati itu semua. Dan saya yakin apa yang akan dilakukan ke depan, insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua, termasuk diri saya. Kemudian ekonomi, secara ekonomi di sini memberi jaminan bagi pelaku usaha dan mengembangkan bisnisnya. Saya kaget lihat Depok Pak. Depok itu nyaingin Bogor Pak.
Bogor namanya UMKM, di belakang rumah saya, nauzubillah, menjamurnya Pak. Saya tinggal di Jalan Raya Pajajaran Bogor Pak, di komplek BPT IPB. Belakang saya adalah sentra UKM. Sentra UKM. Bapak pernah dengar Bantar Jati Pak, Panduraya Pak, itu UKM. Sampai ke ujung yang namanya Pakuan Bogor, itu UMKM, UKM yang ada di kota Bogor. Dan alhamdulillah Pak, saya termasuk yang dirugikan dengan UKM itu. Apa? Mau bawa mobil susah Pak, jadi pakai motor terus karena macet. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu, alhamdulillah kemacetan di kota Bogor dengan pertumbuhan ekonomi berimbas pada kemacetan. Karena apa? Ada yang sudah malas ke puncak Pak, akhirnya berliburnya di kota Bogor. Di Depok pun terjadi seperti itu. Kalau saya pulang malam lewat GDC, aduh ya Allah, semua usaha kecil yang ada di sana semua berkembang. Dan mudah-mudahan nanti di titik-titik tertentu yang saya dengar Pak Kiai, ada beberapa titik yang akan diupayakan untuk UKM itu akan dikembangkan. Kemudian juga saya dengar juga dari Pak Ketua NU, Pak Kiai juga mengatakan nanti NU pun akan melakukan kegiatan-kegiatan UMKM seperti itu. Kebetulan di depan kita juga ada guru kita Pak Dandim, ada guru kita Pak Dandim. Beliau punya usaha yang luar biasa, saya sampai geleng-geleng, yang ada di Tajur Halang. Mungkin nanti Pak Dandim bisa soal ya Pak ya, mohon izin kemudian. Luar biasa Pak Dandim, saya sampai iri dengan pola kerja dan pola tindak yang luar biasa itu. Jadi memberdayakan lingkungan untuk menghasilkan sesuatu dan lingkungan ikut bersama-sama. Begitu ya Pak ya, mohon izin. Kemudian dengan UMKM tadi, nah membuka lapangan kerja Pak. Insya Allah dengan lapangan kerja yang terbuka, kemudian banyak mengurangi pengangguran dan sebagainya, insya Allah kita bisa mengurangi tingkat kejahatan. Kemudian mengurangi angka pengangguran. Pasti kalau lapangan pekerja bertambah, pengangguran pun akan berkurang. Makanya di sini ada beberapa, saya nggak usah bacakan Pak. Di sini ada data yang menunjukkan bahwa ada beberapa daerah yang tingkat perkembangannya tinggi. Ternyata Maluku dan Papua sangat tinggi. Ya, karena penduduknya masih sedikit, tapi kegiatan ekonomi dan pembangunannya sudah merata. Insya Allah ke depan dengan kepemimpinan yang baru, hal itu bisa terwujud lagi sehingga seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua bisa makmur dan sejahtera. Amin. Lanjut Mbak. Kemudian kondisi yang tidak aman, ini kebalikan dari tadi Pak yang saya sampaikan. Nah ini menghambat pembangunan. Mungkin bapak-bapak, Pak Kiai dan Pak Haji dan sebagainya melihat situasi Depok seperti ini, mungkin harus kita bekerja sama semuanya supaya pembangunan bisa jalan Pak. Tidak ada kepentingan baik perorangan maupun suatu kelompok. Saya yakin kalau itu semua ditujukan kepada pembangunan untuk memajukan masyarakat warga Depok dan kota Depok, saya yakin semua akan berjalan. Tapi kalau ada kepentingan, itu yang akan saya dalam tanda kutip kelancaran daripada pembangunan itu akan terhambat. Kemudian terjadinya kekacauan sosial yang bersifat masif. Bisa tadi Pak Kiai mengatakan Pak Kapolres sedang menangani bla bla dan sebagainya, itu yang terjadi salah satunya seperti itu Pak. Insya Allah akan ditangani Pak, insya Allah akan selesai dan insya Allah mendapat jalan yang terbaik. Kemudian banyaknya pembangunan liar yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tempatnya. Kita bisa lihat Pak, sungai itu tempatnya air mengalir, katakan Dedi, bukan tempat tiang pancang ataupun sebagai pondasi rumah. Apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur juga berimbas juga Pak. Saya buka ternyata ada di media sosial pertentangan dengan yang itu. Katanya mau membangun rumah murah, kenapa rumah saya digusur? Satu sisi orang yang berpendapat bahwa dia
iya benar, satu sisi mengatakan juga Pak Gubernur benar, tapi kalau kita lurus pada aturan daerah aliran sungai ada batasan berapa meter di dalam batas itu yang harus disepakati, dan harusnya tidak digunakan untuk bangunan-bangunan liar. Setelah digusur, apa yang terjadi? Orang simpati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin dengan tata aturan yang harus ditegakkan, semua akan berjalan. Kemarin kebetulan Pak Danim ya, kemarin Pak Gubernur datang dan menyampaikan itu. Ayo beliau mengajak kita semua bersinergi, bekerja sama di fungsi dan tugasnya masing-masing. Kalau pengamanan yang tadi yang saya sampaikan, mungkin tugasnya daripada Satpol PP untuk pengamanan itu. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berakibat tindakan kriminal, baru polisi yang bertindak. Mungkin tatanan itu yang harus disepakati. Kemudian di bidang ekonomi, tentu saja pelaku usaha ya kalau tidak nyaman, pelaku usaha mau mengembangkan usahanya di suatu daerah, kalau daerahnya tidak nyaman, tidak aman, pasti mungkin bapak-bapak termasuk saya juga kalau baca di media sosial atau di pemberitaan, banyak yang kabur dari Jawa Barat Pak, lari ke Jawa Tengah. Disadari, pertama mungkin UMR-nya Jawa Barat lebih besar daripada Jawa Tengah. Yang kedua, mungkin tingkat keamanan. Itu yang menjadi kenapa sih pelaku usaha enggan ataupun tidak mau mengembangkan usahanya di tempat itu. Mungkin keamanannya perlu ditingkatkan. Kemudian investor menurun. Karena apa? Krisis kepercayaan. Imbas daripada keamanan tadi, kepercayaan orang akan turun hingga investor enggan masuk ke wilayah tersebut, dan ujungnya adalah meningkatkan terjadinya pengangguran Bapak. Kalau sudah pengangguran muncul, timbul dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi di sini? Tentunya marak terjadinya kejahatan. Tidak bisa dihindari, karena orang melihat sesuatu yang dia tidak punya terhadap orang yang dibawa orang, dia punya kebutuhan dan lain sebagainya, akhirnya timbul keinginan, adanya niat dan kesempatan tadi. Kemudian terjadinya keributan antar kelompok. Di Depok banyak Pak, makanya saya menjaga bagaimana caranya dengan pola pikir saya dibantu sama teman-teman dari Intelkam, bagaimana menciptakan Depok ini aman, tertib dan nyaman berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan maupun kelompok-kelompok. Ya mudah-mudahan ya Pak Kiai izin, mudah-mudahan intoleransi kota Depoknya nggak ada terdengar lagi. Orang kita di sini bareng-bareng kok, kita sama-sama. Jujur kata mungkin surveinya salah mungkin ya. Kemudian penguasaan lahan semena-mena. Nah ini jujur 17 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saya di Depok, saya menangani suatu perkara kasus tanah, sampai sekarang nggak beres-beres Pak. Karena apa ya, saya juga nggak tahu usul-usul sebenarnya, kok suratnya double, kok dulu engkong yang menjual, cucunya sekarang nuntut gitu loh. Kemudian ada yang merasa bukan miliknya kok diberikan kepada orang lain. Mungkin yang seperti itu kita sama-sama, Pak, kasih informasi yang benar, yang baik kepada baik pihak polisi maupun kepada pihak pemerintahan daerah, dalam hal ini Badan Pertanahan, supaya tidak terjadi yang seperti itu. Penurunan ekonomi jelas pasti. Tapi mudah-mudahan Depok, kalau saya lihat pertumbuhan ekonominya luar biasa. Mudah-mudahan Jalan Raya Sawangan bisa segera terrealisasi, kemudian underpass Citayam juga terrealisasi, hingga apa? Ekonomi berjalan dengan lancar. Depok jadi pusat sentra UMKM, penduduknya juga benar-benar. Ya, karena kalau baru saya lihat untuk sementara ini banyak penduduk Depok yang datangnya hanya pada malam hari, kemudian pagi harinya sudah berangkat kerja. Jadi mudah-mudahan masyarakat asli Depoknya benar-benar bisa berada di tempat. Karena kalau di dalam perumahan pasti yang terjadi, banyak terjadinya pencurian di rumah kosong, karena memang penduduknya tidak ada. Kemudian angka kesejahteraan masyarakat menurun.
ya pasti imbasnya ujungnya adalah kesejahteraan. Tapi alhamdulillah bisa kita lihat Bapak, di sini sampai detik ini saya di Depok, namanya orang jajan sampai tengah malam itu lumayan, berarti tingkat kesejahteraannya tinggi. Walaupun saya sering ke slum area Pak, ayo slum area itu yang menjadi titik kita sama-sama, walaupun kita hanya ada dan berbuat sedikit, minimal kita bisa membantu mereka dengan memberikan arahan-arahan. Kalau membantu mereka untuk bela-bela, kita punya kemampuan terbatas. Baik, lanjut Pak. Berkaitan dengan hal itu, ada esensi yang saya sampaikan, inti daripada ini, di mana kami ada sesuatu hal pesanan dari Pak Kapolres di sini, bahwa beliau mengharapkan bahwa ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama mampu memberikan pencerahan kepada umatnya. Mungkin kalau melalui Pak Kiai, masyarakat, muka agama, tokoh masyarakat mendengar Pak. Kalau sama polisi di depan begini, mungkin sama Pak tentara juga di depan begini, di belakang dia balik kanan Pak. Itu yang sering terjadi. Itu saya pun merasakan Pak, mohon maaf, saya pun secara pribadi kalau Pak Kiai yang ngomong tuh anggukannya berbeda Pak. Walaupun sama Pak Kiai Pak Alek kita sering bercanda saya, tapi kalau beliau ngomong tuh ya Allah, bener nyinggung saya harus berubah gitu loh. Sama Pak Kiai Abdul Ghani juga saya sering, mohon maaf Pak, saya musuhan sama beliau, tapi ada manfaat di balik pro dan kontra saya sama beliau. Ada pembelajaran, saya bisa mengambil, beliau bisa mengambil pelajarannya itu. Jadi kami mohon maaf Pak, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh bisa memberikan pencerahan pada umat. Yang kedua, membantu mediasi konflik, bukan menambah konflik itu bertambah menjadi besar, tapi memediasi, membantu konflik itu agar bisa terselesaikan. Kemudian berperan aktif dalam menjaga kamtipmas dan stabilitas keamanan. Nah ini yang paling, saya juga mohon maaf sama FKUB, mohon maaf sama DI Kamtipmas belum bisa memfasilitasi lebih, karena yang kita yang menjadi saya sebagai Kasatbimas tidak satu sisi itu aja, banyak sisi lain. Kadang saya dimarahin sama Pak Kiai Abdul Ghani, kalau nggak mau ngopi bareng sih. Ternyata saya bukan hanya ngurusin Pak Abdul Ghani dengan DI Kamtipmasnya, saya masuk ke TK Pak, karena saya mau mendidik karakter yang dari tingkat dasar, yaitu TK. Saya mau ke ibu-ibu PKK, karena apa? Ibu adalah menjadi pusat pendidikan awal bagi anak-anak kita Pak. Pendidikan keluarga adalah pusatnya di ibu. Bapak pulangnya datang pulang hanya begitu toh, tapi ibu setiap saat, setiap waktu ada bersama anak. Makanya kami yang kecil Pak Kiai, mohon maaf Pak Bu, ini itu program saya selama saya di Depok jadi Kasatbimas. Saya nggak mau yang muluk-muluk, saya yang dasar saja, tapi bermanfaat. Kemudian memotivasi umat untuk berperan positif dalam pembangunan. Selanjutnya memberikan pencerahan kepada warga, begitu pentingnya menjaga kerukunan. Saya yakin kerukunan di Depok ini luar biasa. Saya datang ke suatu tempat kemarin, ke gereja tempatnya Pak Romodion, diterimanya luar biasa. Kemarin sama Pak, mungkin sama Pak Dandim juga ya, Pak Dandim, kita ke Romodion dan sebagainya, alhamdulillah. Kemudian menjadi penengah konflik antar kelompok, pelopor menjaga nilai-nilai sosial. Ini yang paling sulit Pak, menjaga nilai-nilai sosial, karena batasannya tidak ada yang tertulis di dalam ilmu sosial yang dalam kehidupannya masyarakat. Tapi dengan, mohon maaf, toladan perilaku kita, toladan kita yang menjadikan contoh. Makanya tadi saya katakan, saya yang mendasar apa? Pendidikan keluarga. Ya mohon izin Pak Kiai, saya nggak muluk-muluk, saya mau mendidik anak TK, SD, SMP, karena itulah masa depan bangsa itu, bangsa kita ke depannya. Bagaimana mereka punya karakter,
bagaimana mereka punya rasa bahwa kalau saya begini itu salah. Yang paling sulit adalah mengakui kesalahan, atau dengan kata lain berbuat jujur itu sulit. Kemudian sangat dibutuhkan peran tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat agar organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, pelajar tidak melakukan tawuran dan pelanggaran hukum lainnya. Mohon maaf Bapak, memang di Depok sekarang perlakuan tilang nggak pakai secara manual, tapi pakai elektronik. Tapi elektronik juga hanya 1-2 saja yang akan dijaring. Tapi mbok yao, kata bahasa Sunda, bahasa Jawanya, kalau berkendaraan terutama roda 2 ada kelengkapan yang harus digunakan. Apa? Helm. Alhamdulillah ya Pak, saya pengguna kendaraan roda 2 Pak. Jadi sepanjang jalan saya takut. Kenapa takut kesenggol? Kemudian lihat pengguna jalan lain tidak menggunakan helm. Jadi mungkin itu yang sangat sederhana. Saya kira itu Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berkenan dan maksud dan yang diitukan oleh Pak Kapolres bisa sampai semua. Sekali lagi mohon maaf cara penyampaian saya yang seperti ini, mudah-mudahan berkenan. Sekali lagi mudah-mudahan berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.